Benar ya Tuhan, nama-Mu nama yang sungguh indah. Karena Engkaulah Allah yang sangat berkuasa ya Tuhan. Kau sungguh tiada taranya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kami bersyukur kembali atas pagi hari ini kami boleh lagi mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah menolong hamba-Mu menyatakan kebenaran. Dan Roh Allah juga bekerja di tengah kami supaya apa yang Tuhan mau lewat firman itu bukan saja kami pahami, tapi boleh mempengaruhi hidup kami ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Iya, kita sampai pada kitab Markus pasal yang kelima, sesuai dengan yang sudah kami buat tahunannya ya. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat? Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tetapi perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita lihat kertas warta yang sudah disiapkan untuk kita. Tema yang kami pikirkan untuk nats ini kali ini adalah mendengar berita tentang Yesus melahirkan iman. Mari kita lihat kalimat-kalimat pengantar. Banyak berita kita dengar tiap-tiap hari, betul ya? Iya, tadi pagi dapat berita apa? Belum ada berita ya? Semalam ada? Enggak ada juga. Berita sukacita pun enggak ada. Berita duka cita tidak ada. Berita apapun enggak ada. Iya, saya yang pusing semalam dapat berita, tapi belum bisa saya ceritakan. Jadi ada banyak ya berita-berita yang kita dengar tiap hari, dan itu menimbulkan juga berbagai sikap atau respons. Mendengar berita itu ada yang senang, ada juga yang sedih, ada jadi melamun, berpikir gitu ya.
Ada yang lewat saja, cuek, ya ini nggak penting kali gitu ya. Ada yang mendengar berita itu jadi apa? Marah gitu ya. Gitu. Ada yang mendengar berita itu, wow gitu ya kan, luar biasa ini gitu ya. Iya, dan berbagai respon lainnya. Iya, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di sini ya. Berita manakah yang menghasilkan iman? Iya. Jadi ada berita yang tidak ada menghasilkan iman sama sekali. Tapi ini ada juga berita yang luar biasa ini bisa menghasilkan iman. Ya ini mari kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1 ya. Ya ini ceritanya semua sudah tahu ya kan. Apa yang terjadi dengan seorang perempuan di seberang danau Genesaret. Kemungkinan ini di daerah Kapernaum ya. Apa yang terjadi tadi? Nggak usah ceritakan, satu kata saja. Apa kita dengan kata apa kita bisa menggambarkan keadaan perempuan ini? Hah? Kalau sekali ngomong bingung saya. Satu kata. Angkat tangan, sebutkan. Satu kata apa? Iya, maksud saya kan sudah tahu ceritanya, dia pendarahan, udah berobat kemana-mana, habis semua uangnya, ya kan? Sekarang gambarkanlah keadaan perempuan ini dengan satu kata saja. Di sini ada kata menderita, oke. Ada kata lain, silakan angkat tangan, ya. Sakit, oke, sakit. Ada lagi yang lain? Ya. Yang Bapak itu, Bapak Elma, apa tadi? Satu kata saja Pak. Apa? Kita belum ayat bawah ya, masih ayat 25 dan 26. Ya, ayo siapa lagi? Satu kata saja. Apa? Putus asa, oke. Oh, mantap ini putus asa. Ada lagi? Satu kata. Sekarang boleh dua kata. Coba. 2 atau 3 kata. Silakan, ada yang mau coba? Membutuhkan pertolongan. Oke, lagi silakan. Apa? Lemah imannya. Imannya dia sembuh. Itu udah ayat bawah ya. Kita masih ayat 25, 26. Iya, 2 atau 3 kata menggambarkan keadaan perempuan ini. Coba lagi, coba. Menderita dan putus asa, dia gabungkan menderita dan putus asa. Oke, yang lain. Ya. Ingin sembuh, ya iyalah, namanya sakit, dia ingin sembuh. Ada lagi? Itu dia, tidak ada harapan. Ada lagi yang lain, satu kalimat lagi mungkin, satu lagi, 2, 3 kata yang menggambarkan keadaan perempuan ini. Sudah mewakili tadi yang kita sebutkan ini semua? Keadaannya semakin buruk, udah pun berobat, keadaannya semakin buruk. Ada lagi yang lain? Iya, kok nggak ada yang bilang kata menyedihkan ya? Ini nggak menyedihkan ini ya? Iya, sangat menyedihkan. Kita tahu kalau orang Yahudi, kalau mengalami pendarahan, ke bait Allah pun nggak bisa. Menyentuh suami pun nggak bisa. Mengapa? Karena kalau sentuhnya suaminya menjadi tidak kudus, najis. Disentuhnya anaknya pun najis juga. Iya. Lalu tadi dia sudah kepada banyak physician, perobatan. Sudah habis semua yang ada padanya. Itu tadi ya. Berarti memang keadaannya sungguh sangat menyedihkan ya. Iya. Cocok tadi yang dikatakan mewakili semua itu. Tidak ada lagi harapan. Iya. Pernahkah kita dalam keadaan begini? Walaupun kasusnya mungkin bukan pendarahan. Tapi pernahkah kita sampai pada satu keadaan no hope, nggak ada lagi harapan sama sekali. Pernah? Iya, ini suaranya agak kencang, berarti agak banyak yang
pernah sampai ke sudut ya kan. Sudah sampai kepada harapan tadi tidak ada lagi sama sekali. Bayangkanlah secara sosial pun dia masuk bait Allah tadi nggak bisa, menjamah orang nggak bisa, suami sendiri pun kalau dijamah jadi najis ya. Anak sendiri kalau dijamah, kalau seandainya ada anaknya atau saudaranya dia pegang itu akan menjadi najis. Itulah aturan di Israel. Dan usaha, sudah segala usaha. Ini istilahnya ke Singapura, ke Penang, ke Jerman, kemana lagi nih ya. Ya, kayaknya segala usaha sudah dilakukan. Hasilnya tadi apa? Tambah buruk. Iya, kalau kita mengalami keadaan kayak gini, gimana sikap kita? Pasrah maksudnya kayak mana? Kue sera-sera gitu ya, apa yang terjadi terjadilah gitu ya, atau kayak mana? Kayak mana? Iya, ya ngopelse begilah. Kayak mana pelse ya? Udahlah, gitu ya. Iya, dan tidur saja atau makan saja ya. Biasanya kalau orang sudah nggak ada harapan, stres dia kan, kalau nggak lari ke makan dia, nggak makan-makan dia. Kalau nggak jalan-jalan dia, berkurung dia. Kan seperti itu ya. Ya, keadaan orang yang seperti ini. Baik, mari kita lihat berikutnya. Berita apa yang didengarnya dan bagaimana responnya. Kembali kita mengamati ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah, bukan tubuhnya ya, jubahnya. Iya, mungkin pikirannya kalau tubuhnya dijamah jadi najis. Padahal kalau Yesus dijamah, nggak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia tidak berubah menjadi najis. Ya, tapi mungkin begitulah pikiran perempuan ini, sehingga yang dipegang jubahnya saja pun terakap. Iya, ini kita melihat berita-berita yang dia dengar itu melahirkan iman di dalam dia. Berita tentang apa tadi? Yesus. Iya. Jadi berarti dia tidak juga berkurung. Tidak juga dia tadi ya, mengisolasi diri gitu ya kan. Karena dia masih mendengar berita, berarti kan dia nggak berkurung dia. Ya ibaratnya nggak bersemedi dia ini di gunung, nggak lagi dapat informasi dari mana-mana. Dia mendengar berita tentang Yesus. Kira-kira coba guessing ya, berita apa yang dia dengar tentang Yesus? Coba, siapa mau coba ini? Berita apa kira-kira yang dia dengar? Tentu itu pada pasal yang sebelumnya ya. Iya, kira-kira berita apa dia dengar? Ya. Iya, itu bisa kita mulai lihat dari pasal 1 kan, ini duluan dari pasal 5 ya. Iya, bagaimana Yesus ya mengusir setan, bagaimana ya, Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum ini kan ada di situ roh jahat ya. Dilepaskannya orang itu dari roh jahat. Terus dia juga dengar kayak mana orang lumpuh yang digotong itu ya, dibawa ke atap lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi dia mendengar beberapa berita tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit pada pasal yang ketiga ya. Yesus melepaskan orang dari ya roh jahat ini berulang-ulang ya. Iya, jadi kita melihat di sini dia mendengar perbuatan-perbuatan daripada Tuhan Yesus. Itu melahirkan iman. Iya. Kalau kita suntuk lalu kita nonton melahirkan iman atau tidak ya? Hah? Jadi kalau kita misalnya sudah galau ya, sudah tidak ada harapan, seharusnya kita ngapain? Hah? Isolasi diri? Seharusnya ngapain? Apa yang bisa menolong kita? Berita tentang Yesus tadi, jadi seharusnya kemana kita lari?
Iya, mutar lagu rohani boleh, mutar khotbah boleh, baca Alkitab boleh, ya kan? Jadi karena iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan, entah firman Tuhannya itu ada dalam lagu, entah itu ya dalam khotbah, entah firman Tuhan itu murni bisa baca sendiri dari Alkitab, itu akan melahirkan iman. Bahkan tadi dia mendengar cerita-cerita saja dari orang, kesaksian dari orang, oh begini, 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 Yesus buat. Tumbuhlah imannya, tumbuhlah harapannya. Tadi sudah padam, harapan itu enggak nimpet ya, sudah padam. Tapi ini tumbuh harapannya. Sehingga sekalipun tadi dia sudah sekian tahun berdarah, itu kan berarti keadaannya lemah. Gak mungkin orang pendarahan terus dia strong gitu ya. Gak mungkin, itu pasti sudah sangat lemah. Tapi lemah pun dia secara fisik, bahasa Karone ini pala-palainya ya, diusahakannya. Untuk apa? Untuk bisa datang kepada Yesus. Saya rasa banyak orang berkerumun gitu, kayak mana perempuan ini bisa maju ya, mendekati Yesus. Pastilah dia pelan-pelan. Ya, kalau ada orang yang kurang maju lagi, rasanya kurang ke depan gitu, kan bisa juga dia terantukkan dia sikit, bisa juga dia jatuh. Tapi kita lihat bagaimana usahanya untuk bisa menjamah Yesus. Dia bilang apa? Kalau jubahnya saja pun kujamah, aku akan sembuh. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam hatinya. Tapi kali ini setelah, ya saya rasa berulang orang menceritakan ya, berulang dia mendengar Yesus ini yang dilakukannya. Tidak lewat itu dari pikirannya. Kan banyak juga orang dengar tentang Yesus, lewat saja semua. Gak ada menyisakan sesuatu di dalam dia. Tetapi bagi perempuan ini, justru inilah yang memberikan harapan padanya. Tidak lewat saja. Kalau dulu kita mendengar Samuel memperhatikan tiap firman Tuhan, ini pun berarti perempuan ini apa yang dia dengar ini, ya tidak lewat begitu saja. Sehingga sudah ada tadi sebuah, bukan hanya kerinduan, ketetapan. Sehingga dia berjalan pelan-pelan, tidak ada disebutkan ada yang menggotong dia atau ada yang menuntun dia. Tapi yang jelas dia pergi ke tengah orang banyak, berusaha maju sedikit-sedikit supaya dia bisa menjamah jubah Yesus, karena akhirnya sudah tumbuh di dalam dia sebuah iman. Yesus ini bisa menyembuhkan aku. Yesus ini menjadi jawaban dari apa yang selama ini tidak ada jawaban. Iya, ibarat tabib-tabib, dokter-dokter apa semua terbatas, tidak bisa. Sekarang dia berpaling kepada yang tidak terbatas, kepada Allah. Iya, dan akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 sama-sama. 1, 2, ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadilah sesuai dengan harapannya. Jadilah sesuai dengan imannya. Ketika dia menjamah jubah Yesus, sesuatu terjadi. Orang lain tidak merasakannya, tapi dia merasakannya. Orang yang pendarahan, ya, tahu pendarahannya sudah berhenti. Saya ingat di waktu muda, saya juga dulu pernah pendarahan ya, sampai makan pil darah tiap hari supaya ada kekuatan seperti itu. Iya. Dan satu hari ada
Ya kalau ini Yesus langsung ya yang menyembuhkan dia. Saya dulu setelah kemana-mana segala dokter, ada satu dokter yang pindah dari Jawa ke Medan. Ada Malik, walaupun kata orang kalau ke rumah sakit ada Malik pulang mayat gitu ya kan. Iya, saya ke ada Malik tidak pulang mayat. Karena ada dokter di sana yang memberikan satu pil kecil, tapi sayang saya tidak catat namanya ya. Dan itu dulu diberikan, ya kecil sekali seperti CTM saja. Ya dan saya makan itu beberapa hari, kemudian saya merasakan pendarahan itu sudah berhenti, seperti itu. Jadi perempuan ini menjamah Yesus dan pendarahannya berhenti. Kira-kira bagaimana perasaannya ya? Bagaimana? Senang ya? Iya, pastilah dia senang, tapi nggak ada ditulis ya. Iya, dan Yesus kemudian bertanya. Nah, ini kita masuk ke nomor yang ketiga. Bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan yang telah menjamah dia? Kan tadi dia bertanya. Apa katanya? Siapa yang sudah menjamah saya? Apakah Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia? Dia Allah yang maha mengetahui, tidak mungkin dia tidak tahu. Jadi kenapa dia bertanya? Supaya ada pengakuan yang jujur. Bagaimana kata murid-murid? Kalau berdesak-desakan pula Tuhan Yesus, kam tanya pula siapa yang menjamah kam, kan gitu ya? Iya. Kalau udah berdesak-desakan nggak tahu itu. Ini pengenalan murid-murid ini akan Yesus. Yesus ini kayaknya menurut dia nggak maha mengetahui ya. Iya kan? Berdesak-desakan nggak tahu kita siapa. Tuhan Yesus emang nggak tahu dia siapa yang menjamah dia. Pastilah naik pohon aja Sakeus dia tahu kok. Ada dalam pikiran orang sesuatu ketika orang lumpuh itu ya. Yesus berkata kepada dia, dosamu diampuni. Ya kan? Iya, dia tahu dalam pikiran orang ini menghujat Allah, masa bilang dosamu diampuni? Tahu, bukan diucapkannya itu, di sini aja melintas, Tuhan tahu. Jadi dia tidak mungkin tidak tahu. Apa artinya perkataan Yesus ini tadi? Aku merasa ada kuasa keluar dari aku. Maksudnya kayak mana itu ya? Apa terbang kuasa dari dia? Saya rasa bukan ya. Iya, saya merenungkan itu seperti magnet. Iya. Jadi kalau iman ini ada, ya iman akan menyentuh Yesus. Artinya akan membuat kuasa Yesus itu bekerja. Ya, jadi kalau ada magnet di sini, ada magnet di sini, nyambung ini kan, tek jumpa gitu ya kan. Iya, tapi kalau bukan magnet enggak jumpa. Maka kalau tidak ada iman enggak jumpa ya kan. Enggak ada kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika kita tidak bisa mempercayai Tuhan secara penuh. Kadang percaya kita ini kan enggak penuh. Iya, ada orang kalau pengampunan dosa dia percaya. Ada orang kalau tentang sakit dia enggak percaya. Iya, ada kalau tentang dosa tadi dia percaya. Tapi kalau soal pemeliharaan Tuhan akan hidup ini, dia lebih percaya dengan tenaganya daripada pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya iman sebenarnya ketika kita baru percaya sangat kecil, bahkan sebesar biji sesawi pun mungkin tidak ya. Tapi yang jelas ini iman harus bertumbuh. Iman ini harus bertumbuh sehingga iman ini kalau kitab Ibrani bilang mencapai iman yang sempurna. Ya, jadi ketika kita pertama beriman, ya, mungkin yang pertama kita imani Yesus mati untuk kita di kayu salib sehingga dosa itu diampuni. Tapi iman ini harus bertumbuh sehingga setelah itu pun kita meyakini soal pemeliharaan Tuhan. Selama kita hidup di bawah matahari ada janji Tuhan untuk memelihara. Ya, ada juga janji Tuhan bahwa dengan kekuatan Allah dia terus akan membawa kita kepada seluruh kekudusan, seluruh kebenaran. Seperti itu. Jadi iman kita ini harus bertumbuh. Bahkan Ibrani katakan harus sampai kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna itu tidak pernah lagi mempertanyakan Tuhan. Tidak akan pernah sangsi Tuhan itu siapa.
Iman yang sempurnalah membawa Musa tidak mempertahankan harta Mesir. Iman yang sempurnalah yang membawa orang-orang di kitab Ibrani itu, walaupun mereka tidak mendapat kesenangan di bumi ini, tidak semua yang mereka harapkan mereka dapatkan, tapi mereka beroleh kekuatan terus menjadi percaya sampai kepada akhirnya, walaupun janji itu ya tidak di bumi digenapkan bagi mereka. Karena kalau di bumi digenapkan tentu mereka enggak digergaji. Tentu mereka enggak lari ke gua-gua dan di sana mereka hidup seperti itu. Tapi mereka bertahan hidup dalam keadaan yang sulit karena iman mereka telah menjadi sempurna dan tidak lagi menjadi masalah bagi mereka. Apakah mereka miskin atau kaya, apakah mereka sehat atau sakit, enggak lagi menjadi masalah itu semua. Karena Karena hidup mereka sudah di dalam tangan Tuhan. Jadi seperti itu, Roh Kudus ya bekerja dalam hati perempuan ini, meyakinkan dia. Dan ketika dia percaya, dari pihak Tuhan kita melihat something happen, sesuatu terjadi. Kuasa Allah nyata tadi menyembuhkan perempuan ini. Apakah berhenti sampai di situ? Mari kita lihat ayat yang 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Takut juga dia ya. Dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi perempuan ini walaupun takut dan gentar, dia jujur. Dia bilang, aku tadi yang menjamah engkau. Sekalipun Yesus tahu dia yang menjamah Yesus, tapi pengakuannya ini tentu berharga. Aku yang menjamah engkau. Ya, tentu diceritakannya kemudian apa yang terjadi padanya. Mari kita baca ayat 34 bersama-sama. 1, 2, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari. Iya, kira-kira keselamatan yang diperoleh perempuan ini hanya satu jenis saja atau ini ganda? Keselamatan apa saja yang didapatnya? Iya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya rasa yang pertama ini tidak bicara tentang kesembuhan. Karena baru kalimat kedua dikatakan tadi di sana. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini mirip dengan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, hai anak, percayalah dosamu sudah diampuni. Tapi dia dapat berkat yang berikutnya. Ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini pun ya nasib perempuan ini bukan sekedar sudah sembuh dari penyakitnya. Iya, dia memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Mengapa? Karena sekarang Yesus mengarahkan hidupnya kepada apa? Kepada kekekalan. Iya. Jadi tidak berhenti pada sudah sembuh. Iya, tapi dia dibawa kepada hidup yang lebih berarti lagi. Iya, masa depan yang jauh lebih baik lagi. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan kekekalan. Dan Yesus menjanjikan bahwa dia beroleh keselamatan dalam hal ini adalah beroleh hidup yang kekal. Jadi berganda, dia dapat dua-duanya. Ada juga orang yang hanya dapat satu. Dia hanya dapat sembuh. Iya, kalau sembuh dia tapi tidak, kesembuhan ini tidak membuat dia melihat siapa Yesus. Dan akhirnya tidak ada punya iman yang menyelamatkan. Ya, maka kesembuhannya itu hanya sampai dunia.
Karena sembuh pun orang, sehat pun orang, mati juga. Iya, tapi kalau lewat peristiwa seperti perempuan ini tadi, pendarahannya berhenti, ya, dia jadi mengenal Yesus, bukan Yesus sang penyembuh doang ya, penyembuh saja. Ya, sampai kepada melihat Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ya, maka kita melihat imannya sampai kepada iman yang menyelamatkan. Mari kita renungkan, apakah kita hanya punya iman yang untuk kesembuhan, untuk hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini sajakah? Yesus menawarkan jauh lebih daripada itu. Ya, jauh daripada semua ya berkat yang dibutuhkan untuk dunia. Dia menawarkan satu berkat yang lebih besar yang melampaui seluruh dunia. Itulah keselamatan. Jadi ini hal yang sungguh luar biasa. Karena banyaknya orang dia kalau sakit ya cari sembuh. Kalau ada masalah cari masalahnya selesai. Ya, bahkan kadang-kadang kalau orang datang pun sama kita bisa juga kita kerjanya hanya untuk menolong dia memiliki opsi atau pilihan untuk masalah-masalahnya, atau kadang-kadang pernah juga kita mengambil keputusan untuk masalah dia gitu ya. Iya. Tapi apakah kita melihat perbuatan Allah tidak berhenti pada perbuatan Allah? Perbuatan Allah menunjukkan siapa dia. Maka berulang kali dia bilang, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang kukatakan, lihat apa yang kuperbuat. Percayalah karena pekerjaan itu. Iya. Percayalah karena pekerjaan itu. Jadi perbuatan, artinya kita berdoa, ditolong Tuhan kita, bukan semata-mata untuk supaya kita sudah tertolong, bukan. Tapi kita tertolong dan lewat pertolongan itu kita melihat siapa Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat sejati yang satu-satunya. Mari kita masuk ke pertanyaan aplikasi. Berita apa yang selalu kamu dengar? Apa dampaknya? Ya, kaida gerusur begitu. Apanya yang sering kita dengar ini? Atau kita baca atau kita lihat? Iya, masih ada di sini yang main game online terus? Masih ada yang main HP terus? Apa kamu dengar di situ? Iya kan? Atau ngapain kamu terus? Mancing terus? Kira-kira ikan itu bisa membuat kita beriman apa enggak ya? Salah mancing? Enggak. Jangan pula itu terus menerus, ya kan? Apapun yang terus menerus itu, ya enggak ada yang baik kecuali baca firman Tuhan terus menerus, ya. Ya. Spot salah? Enggak harus spot, ya kan? Bergerak-gerak. Nah, inilah kelemahan saya sekarang. Saya sudah susah bergerak, kalau bergerak sakit, ya. Tapi yang sehat-sehat bergerak supaya lebih lama hidup, ya kan? Iya. Tapi kalau spot saja kita dari pagi spot 2 jam, sore spot 1 jam, malam spot lagi, kira-kira kayak mana ini? Iya. Jadi apanya yang masuk ke kita ini? Iya. Kami yang dipajak apa yang masuk? Banyak di sana berita, ngerumpi orang semua kan? Iya. Iya. Dari Cekurak sampai berita politik, ya kan? Semua ada di situ. Iya, kira-kira apa dampaknya ini ya? Maka otak kita pun otak politik gitu ya. Iya, otak kita pun jadinya banyak masuk ke dalam. Iya. Jadi ini bagaimana ya? Filter dong. Kalau yang tidak bisa itu membangun kita, bagaimana? Potong. Potong? Cut. Gimana sih? Iya, itu singkirkan. Iya. Apa yang nggak bisa menumbuhkan iman kita, nggak bisa membuat sesuatu yang berguna, tidak membangun, ya. Iya. Saya kadang lihat anak-anak gitu ya kan. Ya ini jujur-jujur aja kan, ada training konseling anak.
Ya kan, saya lihat di belakang, asal udah selesai kerja, HP nggak berhenti-berhenti. Ngapain ini pikirku? Apa nggak bisa letak ini HP? Ya kan? Seperti itu gitu ya. Kulihat lagi Joshua, ya kan? Dia kan bantu IT. Tapi kalau udah lepas itu, udah ke HP. Ngapain? Saya nggak bisa kutengok, mau kutengok juga. Ngapain ya anakku ini? Kok megang HP terus matanya gini, serius gitu kan? Apa ini gitu? Iya, saya nggak menuduh dia ngapa-ngapain ya. Tapi maksud saya ini kan siapa tahu ini adalah bagian-bagian yang tidak membangun. Yang harus kita pangkas. Masih ingat Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Iya kan? Iya, setiap ranting yang ada padaku dibersihkan, dipotong. Ini yang perlu ya. Iya. Perempuan ini tadi mendengar ya tentang Yesus. Kita juga ya harus mendengar lebih banyak lagi tentang Tuhan, tentang isi hati Tuhan, supaya iman kita kalau memang belum ada jadi ada, kalau yang sudah ada jadi bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Ya, pertanyaan yang kedua dari aplikasi, apa berita tentang Tuhan yang telah kamu dengar dan apa dampaknya? Sudah banyak firman Tuhan kamu dengar ya? Apa dampaknya? Ayo, yang belum pernah ngomong bisa ngomong ini. Apalah dampaknya setelah kamu dengar itu? Apakah hanya kepala yang tambah besar, berdebat menang, atau adakah yang lain? Ini kan ibu nanya ini ya. Iya, kira-kira apa dampaknya? Silakan angkat tangan. Apa dampaknya coba? Satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Satu dampak aja saudara kasih tahu. Apa dampaknya? Ayo. Yang angkat tangan lah. Kan sudah banyak didengar tadi kan. Apalah dampaknya sudah coba. Ayo, nenek-nenek boleh. Anak muda juga. Ayo, apa dampaknya? Saya khawatir kita dengar lewat telinga kanan lepus. Lewat telinga kiri, ya. Pengetahuannya juga tidak tambah. Iya, dan pengalaman berimannya juga tidak ada. Iya. Kenapa kita susah cari orang yang bersaksi? Susah atau enggak di gereja ini cari orang bersaksi? Kayak mana Kak Lidna? Susah atau enggak? Kayaknya kok bersaksi itu juga ya. Kang gitu ya. Itu lagi gitu. Aturannya kan tiap orang punya. Ya, inilah Tuhan bicara padaku. Inilah yang terjadi. Kan setiap orang bisa ngomong. Fakta. Ya, ini bukan sesuatu yang disusun. Bukan sesuatu yang mikir aku dulu ya, biar ku karang. Enggak perlu dikarang. Karena ini pengalaman yang nyata di dalam hidup. Oke, siapa tadi yang mau ngomong apa dampaknya kamu dengar firman Tuhan? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ayo, siapa? Ya katanya sekolah minggu dewasa. Ayo, siapa? Ada kekuatan dari mananya suara ini? Nggak tahu aku siapa yang ngomong. Oh, Bapak Yoke. Ya, ada kekuatan. Oh, puji Tuhan Bapak Yoke. Akhirnya ada kekuatan. Ya, semuanya kita gitu. Ada masa-masa. Ya, saya sakit ini memang masa yang berat. Ya, saya sering keok. Ya, tapi Roh Kudus, firman Tuhan, lewat firman Tuhan beri kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mendekat saja pun sama Tuhan. Ya, kadang kalau sudah berat kali, kamu pikir berdoa itu mudah? Enggak. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan, tolonglah aku. Gak tahu lagi aku menolong diriku ini. Itu kan kekuatan juga. Terus kalau ada pencobaan, ada kekuatan. Oh enggak, aku enggak mau lagi ke sana. Itu kan kekuatan juga. Iya, kalau ada lagi cobaan ketika di rumah sendirian, ya ada HP tergeletak, ya nggak bisa pre HP-nya, ya kan? Ada kekuatan untuk letak tidak buka, nggak mau buka.
Ya kan itu juga kekuatan. Iya, ada kekuatan ya. Iya, aku mau beribadah hari ini karena iblis bilang akan ada apa? Online. Nah, kurasa online itu memang harus ditutupnya itu. Iya. Ada online. Nah, jadi gimana? Kami ibadah online saja ya. Kenapa harus online? Jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu dengan orang-orang percaya. Ngapain online kalau masih dalam kota dan bukan dalam keadaan gini atau pernapasannya udah gitu. Kalau udah gitu-gitu ya nggak usah pala onside lah, ya kan? Iya, ini masih saya walafiat, kakinya masih bisa berdayung, tangannya berdayung, ya kan? Iya, ada kekuatan. Bagus. Ada lagi yang lain? Satu kalimat saja. Ayo. Apa pengaruh dampak mendengar tentang Yesus dalam hidup saudara? Ya, silakan. Iya. Ya? Jadi apa, Pak? Menjadi pengaman. Pengaman maksudnya kayak mana ini ya? Oh, jadi diajak kawan berjudi misalnya kan? Pengaman ini ya. Karena pengenalan akan Yesus itu, Tuhan Yesus enggak berjudi, aku enggak berjudi gitu ya kan? Tuhan Yesus enggak merokok, aku enggak merokok, ya. Pengaman ini, ya kan? Menjaga rel, ya kan? Diajak kawan kita main kartu gitu kan? Pengaman, ya kan? Tuhan Yesus, ya enggak main kartu, gitu ya. Ya, kita enggak main kartu, ya. Iya bagus ini pengaman, betul. Kalau sudah nonton TV atau nengok apa film atau apa, ini menjadi pengaman. Ini apa isinya ini? Kemana yang dibawanya ini? Oh ini bawaannya kepada hal yang kotor. Nggak usah. Pengaman, stop. Ya kan? Mantap ini Bapak apa ini Bapak? Bapak Angel ini. Udah ada pengamannya. Iya, apalagi di pasar kan? Datang kata kawan, tinju katanya. Ya kan? Udah ada pengamannya. Jadi kayak mana? Nggak ninju lagi. Ada roh Tuhan diberikan Tuhan kepada orang percaya. Ada firman Tuhan juga menjaga hatinya kan. Jangan engkau marah. Marah itu nanti akan membuat kerugian yang lebih banyak. Ya lihatlah Kain kan kerugian lebih banyak. Ya tapi kalau nggak bertobat kayak Kain itu kan. Ya padahal Tuhan sudah bilang. Apa kata Tuhan? Apa hati-hati dosa sudah mengintip. Nggak bisa di stop dosa tadi. Mengapa? Karena nggak ada pengaman. Jadi kalau kita punya Yesus, punya pengaman. Kalau kita punya firman Tuhan, udah ada pengamannya ya. Oke, satu lagi. Apa? Ya, ada penghiburan. Ini orang menderita ini. Iya, dosa kan memang mendatangkan penderitaan. Jangan lihat Juwita, lihat aja aku. Aku juga banyak penderitaan. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu menghiburkan. Ketika dia menderita, penderitaannya saja pun sudah menjadi penghiburan. Mengapa? Iya, karena dia menderita untuk menyelamatkan aku. Aku sering menderita karena aku berdosa. Enggak boleh makan, ku makan naik gulaku. Aku yang membuat aku menderita. Tapi Yesus tidak menderita oleh karena ketidaktaatan. Tapi untuk menyelamatkan kita. Jadi ada penghiburan, ada. Anakku jangan lagi kamu diperhamba. Yesus saja sudah menderita untuk kamu. Kan gitu ya kan? Iya, ingatlah kamu tidak sendirian. Aku menyertai engkau. Ketika engkau kesepian malam hari. Ya, aku berserta dengan engkau juga di situ. Engkau tidak sendirian, kan gitu ya? Ya, kita yang sendiri nih, ya kan? Iya, kalau yang ada suaminya kan ada suaminya di situ. Ada istrinya, ya dua diri dia. Setidaknya dia masih bisa berbagi. Tapi single-single ini kayak mana? Sama siapa dicerita? Sama dinding. Atau sama siapa? Atau orang-orang yang telah ditinggalkan kekasihnya. Ya, ditinggalkan istri, ditinggalkan suami. Tuhan tetap di situ. Dia tidak akan pernah meninggalkan sampai kepada kekekalan. Dia menghibur kita. Dia berkata, aku di sini, aku di sini.
Tuhan di situ. Dan itu sungguh menjadi penghiburan. Ketika semua orang juga gak punya waktu untuk kita, gak peduli, Tuhan bilang, aku di sini. Ya, dan itu sungguh sangat menghiburkan. Tidak pernah lagi kita sendirian sebelum kita, ya, sesudah kita mengenal Tuhan. Dulu sebelumnya memang sendirian. Maka relengetna, ya, semakin sepi, ya. Tapi ini ketika kita sepi, kita berbisik, Tuhan, aku merasa kesepian, hiburkanlah aku. Tuhan bilang apa? Aku di sini, nakku. Dari dulu, sekarang, seterusnya, aku akan tetap di sini. Berilah aku perkataanmu Tuhan, untuk menghiburkan aku di saat yang gelap ini. Siapa tahu lagi gelap, lagi berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, ya kan? Iya, Tuhan mengatakan, aku di sini. Iya. Baik, saya rasa ini ya, yang terakhir. Apa yang akan terjadi padamu kalau kamu dengan setia merenungkan firman Tuhan? Kayak dusi jadi ya. Kayak mana? Iya, terhibur, dikuatkan. Kalau belum selamat jadi selamat, ya kan? Iya, kalau sakit ya mungkin ada juga yang disembuhkan secara fisik. Kalaupun tidak dapat kesembuhan fisik, ada kesembuhan jiwa yang membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Karena barang siapa yang sudah uzur, sudah bertambah tua, ya kelemahan tubuh itu tidak terhindari. Tetapi ada penghiburan dari Tuhan yang akan menguatkan kita terus. Ada enggak ruginya kalau kita membaca firman Tuhan? Iya, angkat tangan semua yang sudah baca firman Tuhan tiap hari. Tiap hari. Pertanyaannya yang sudah merenungkan firman Tuhan, tak baca, tak dengar khotbah, gak apa-apa. Pokoknya tiap hari, silakan. Jemaatku pun gak baca firman Tuhan ya. Iya. Belum juga semua aku tengok ini. Jadi dari mana pertolongan du? Firman Tuhan alergi. Lalu dari mana dapat pertolongan? Gak ada pertolongan kalau bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari firman Tuhan. Pertolongan lain terbatas, kecil. Bukan jawaban yang menyelesaikan seutuhnya. Iya. Tetapi yang utuh, Kristus adalah utuh. Memberikan kita jawaban dan kelepasan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari keadaan tiada harapan, Engkau selalu hadir. Engkau menyatakan dirimu. Bahkan perempuan ini bisa mendengar tentang Engkau dengan pelbagai cara dari orang-orang yang bercakap-cakap. Atau mungkin entah ada juga yang ngomong kepada dia. Engkau selalu punya cara karena Engkau mencari kami. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kisah ini boleh disampaikan supaya kami boleh melihat anugerah yang besar dari Tuhan bagi orang-orang yang tidak ada harapan. Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh menolong. Engkaulah Allah yang bukan saja menyelamatkan, tapi Engkaulah Allah yang memberikan kesembuhan. Bahkan kami tahu jikalaupun kami tidak sembuh secara fisik, kami beroleh kesembuhan bagi jiwa kami, dan kami beroleh kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubahkan ya Tuhan. Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau? Biarlah Roh-Mu meyakinkan kami, supaya kami seperti perempuan ini mendekat kepada Yesus. Supaya kami berharap penuh kepada Yesus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkaulah Allah yang sangat senang sekali untuk boleh menolong perempuan ini. Karena itu kami juga yakin Engkau akan menolong kami sampai kepada akhirnya. Hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami Tuhan yang sekarang hidup tanpa harapan,
kiranya Engkau menyatakan diri-Mu. Engkaulah Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi, bahkan Engkau Allah yang memberikan nyawa-Mu untuk kebaikan kami, untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, dan untuk jaminan bahwa di bumi ini pun dalam segala keadaan Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau menggenapkan janji-Mu bahwa Engkau bahkan akan menyertai setiap orang yang menjadi milik kepunyaan-Mu selama-lamanya. Amin.